Selamat berjumpa bersama saya Ibu Dewi Pujiastuti dari TK Negeri Idata, Kecamatan Kolaka. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Kolaka. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata yaitu supervisi akademik berbasis coaching. Kegiatan ini dilaksanakan di kelas Ibu Guru Jana dari TK Negeri Idata, Kecamatan Kolaka, yaitu di kelompok awan. Adapun kegiatan berupa percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Guru Jana. Selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam bincang-bincang kita saya akan berbagi mengenai praktik pembelajaran yang Ibu Guru laksanakan di kelas ya dalam kaitannya terhadap supervisi akademik. Jadi kita mau sebentar ini kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit kita akan berbincang mengenai kegiatan pembelajaran yang Ibu Guru laksanakan. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Iya, selamat siang juga Kak ya. Terima kasih karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah kabar saya hari ini ya baik-baik saja. Terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas ya, bagaimana selama ini kegiatan pembelajarannya? Kira-kira mungkin ada tidak aspek perkembangan terkait kegiatan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dibahas kali ini? Ya, selama ini sejak saya mengajar di kelas itu lumayanlah ya. Tujuan pembelajarannya juga ada beberapa aspek yang ingin saya kembangkan keseluruhan ya keseluruhan, tapi ada satu aspek yang masih perlu saya kembangkan lagi, yaitu aspek sosial emosional anak. Ngomong-ngomong ini Bu, kira-kira aspek perkembangan di tingkat satuan pendidikan taman kanak-kanak itu mungkin bisa disampaikan sebelumnya ada aspek perkembangan apa saja? Oh iya, di taman kanak-kanak ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama itu ada aspek perkembangan nilai agama dan moral, terus kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, dan seni. Jadi seperti yang disampaikan tadi, titik beratnya dari keenam aspek tersebut adalah keterampilan sosial emosional. Kenapa itu tiba-tiba kok menitik beratkan pada satu aspek bidang pengembangan? Ya karena di kelas tempat saya mengajar kebetulan ada beberapa anak yang memang sosial emosionalnya itu masih rendah. Ada satu anak itu yang aktif, hiperaktif, terus ada juga yang belum bisa berbicara ya, mengeluarkan bahasanya belum terlalu. Jadi karena beragamnya karakteristik anak-anak, ada yang hiperaktif, kemudian ada yang aspek pengembangan bahasanya menurut Ibu masih kurang. Kenapa itu kalau dikaitkan dengan keterampilan sosial emosional, kok jadi keterampilan sosial emosional menjadi fokus sasaran supervisi akademik kita? Kenapa bukan pengembangan bahasa atau pengembangan fisik motorik seperti itu? Ya karena anak tersebut di kelas tidak mau diam gitu, jadi dia susah untuk menerima pelajaran. Nah, di situ yang ingin saya kembangkan itu sosial emosionalnya, karena supaya di dalam kelas tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Seperti itu. Jadi mungkin bisa saya sedikit simpulkan, kalau dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, mungkin Ibu Guru ingin membangun karakter dari anak, ya karakter dari anak, bagaimana karakter ini bisa memiliki keterampilan sosial emosional yang baik sehingga bidang pengembangan yang lain menjadi optimal ya karena dukungan keterampilan sosial emosional. Oke Bu Guru, karena nanti observasinya yang menjadi sasaran dari observasi kegiatan pembelajaran Ibu adalah pengembangan sosial emosional, kira-kira kapan akan kita laksanakan ini? Mungkin sekitar seminggu ya, kita habis ngobrol berbincang-bincang, sekitar seminggu baru bisa kita laksanakan. Jadi ada tidak rencana apa yang Ibu Guru siapkan untuk pengembangan sosial emosional tersebut?
Ya, ya sudah ada rencana yang saya pikirkan. Mungkin saya memberikan kegiatan di dalam kelas yang merangsang sosial emosional anak tersebut bisa terkontrol, ya semacam itu, pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif itu seperti kita ketahui ya, ada metode pembelajaran yang beragam macam, kemudian ada sumber belajar dan media pembelajaran yang beragam. Berarti siap-siap ini banyak media yang kita pakai, bermainnya juga lebih bervariatif karena di tingkat satuan pendidikan. Jadi setelah seminggu ini observasi akan saya laksanakan, saya akan hadir di kelas ibu guru. Kemudian hal-hal yang saya catat tadi terkait dengan media pembelajaran, sumber belajar, metode yang ibu guru gunakan, sehingga kira-kira apakah hal-hal tersebut dapat mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran ibu, yaitu peningkatan keterampilan sosial emosional. Baik Bu Guru, karena kita tidak punya waktu yang banyak, kita jumpa lagi seminggu ke depan. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Dari hasil percakapan pra-observasi bersama Ibu Guru Jannah, maka disepakati bahwa sasaran observasi adalah peningkatan keterampilan sosial emosional anak yang akan ditingkatkan melalui metode pembelajaran, ragam main, media pembelajaran yang bervariatif. Tema rekreasi. Wah, Nana sudah tahu apa itu rekreasi? Apa? Di mana? Ya ada di sini di apa ya? Museum Kerajaan. Ya, nanti kita pergi berkunjung. Oh, pernah. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Oke. Jumpa lagi Dik. Iya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus bagaimana keadaan di kelas selama ini bagaimana? Ya, alhamdulillah sudah mulai berjalan kondusif sesuai dengan yang saya inginkan, seperti waktu itu kita bicarakan ya. Kita lanjut ke hasil observasi saya di kelas. Kita itu tempo hari sempat dalam percakapan pra, kita mau fokus ke kompetensi sosial emosional anak. Jadi bidang pengembangannya itu sosial emosional. Menurut Ibu, bagaimana dengan kompetensi sosial emosionalnya? Indikator ketercapaiannya pada saat kegiatan pembelajaran, kalau nggak salah kegiatannya bikin topi ya, topik rekreasi juga. Bagaimana itu? Dari suasana kelasnya dan kemasan pembelajarannya bagaimana yang bagus? Ya, yang saya lihat di situ sudah mulai terlaksana, itu sosial emosionalnya juga sudah berkembang, karena di situ waktu bikin topi sudah melatih tentang kesabarannya anak ya, jadi bisa sudah terlaksana dengan baik menurut saya. Yang saya lihat di situ anak-anak juga sudah senang melaksanakan kegiatannya tersebut. Jadi di situ makanya saya ambil kegiatan untuk bikin topi, jadi untuk melatih lah kesabarannya anak supaya di dalam kelas lebih terkontrol lagi kalau menurut saya.
Jadi bidang pengembangan itu hari kan kompetensi sosial emosional. Tuh kita sempat sepakat ya kayaknya nggak salah. Ini nih saya mau kasih beragam media pembelajarannya, kemudian bahan dan alat bermainnya juga mau beragam. Menurut ibu ini apakah media pembelajaran yang saat itu sebagai sesuatu yang mau mendukung kemampuan keterampilan sosial emosional anak sudah sangat membantu? Bagaimana itu lihat? Nah, di situ banyak yang anak-anak ya banyak yang senang di situ. Di situ mereka senang, wah mau nonton apa ini buku. Jadi saya peringatkan, oh kalau begini senang setiap hari tadi maunya media pembelajaran itu sudah tercapai ini. Kayak anak murid ada yang lari-larian, ada yang cepat bosan. Bagaimana menurut? Ya di situ, dari situ saya lihat, wah ternyata dengan menggunakan media ini ternyata anak-anak bisa mengurangi dari yang sosialnya tadi sudah mulai sering berkeliling, nggak mau tenang dan ya. Sekarang sudah mulai tenang dengan media itu, dia lihat dia senang menonton. Berarti dengan cara ini sosialnya yang ini bisa Berarti terkendali. kalau kita kasih rentang rasio lagi nih, yang tadinya mungkin masih di 5, sekarang 1 sampai 10 ada dari posisi sudah mana naik ini? 8. Ini pasti ada dong rencana tindak lanjut, rencana mau dikembangkan, mau dikemas bagaimana lagi pembelajaran. Waktu itu kan pakai laptop, jadi saya mau kalau bisa pakai infocus yang lebih besar lagi. Ya, kalau terus saya bawa keluar ke pendopo, terus ya kasih nonton di situ. Asik kayaknya. Ya. Jadi mau dicoba pembelajaran outdoor, kemudian di mix dengan media pembelajaran seperti infocus ya, karena tampilannya Iya, kan lebih besar jadi ya. mana lebih puas. Ya. Jadi kira-kira kalau dengan kegiatan pembelajaran yang seperti itu, kompetensi sosial emosional apalagi itu yang mau dikembangkan? Tadinya melatih kesabaran anak, kira-kira ada yang lain tidak yang mau dicapai lagi? Kesabarannya, terus disiplin. Jadi bisa lebih disiplin lagi, kan biasa kalau nonton berdesak-desakan, dorong-dorong temannya ada yang mau di depan. Jadi dari situ saya melatih lagi kedisiplinannya, bagaimana menonton yang bagus, tidak tanpa harus berdesak-desakan sama temannya, mengambil tempat temannya. Main yang beragam, kesempatan main, mungkin kira-kira bagaimana kompetensi sosial emosional anak bisa dikembangkan dengan hal seperti itu? Saya rasa kalau kita jalankan dengan pelan-pelan bisa terlaksana. Jadi berarti dengan kata lain, apakah itu mendukung kegiatan pembelajaran itu dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Iya, sebetulnya puas sekali dengan perbincangannya. Jadi saya bisa mendapat banyak ilmu baru, ya, yang bisa saya terapkan di kelas. Jadi pikiran saya lebih terbuka lagi. Terbuka. Kreatif. Berarti menggali potensi diri sendiri. Iya. Oke. Biasanya kan dia, mau apa cari-cari saja di HP. Tapi setelah bincang-bincang seperti ini, jadi saya ada teman curhat seperti itu. Jadi pikirannya lebih terbuka lagi dengan kegiatan metode-metode lebih profesional lagi. Terus jadi bisa jadi contoh kelas-kelas yang lain dari itu pengalaman Dari kegiatan Iya, yang kegiatan. variatif, kegiatan pembelajaran. Kira-kira gambaran kelas yang diharapkan itu seperti apa dari kegiatan seperti itu? kelasnya jadi tidak tegang, terus jadi lebih hiduplah kelihatan di dalam kelas. Anak-anak tidak bosan.